Salam jemaat Tuhan, senang sekali pagi hari ini saya bisa berjumpa kembali dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Mari bersama kita membaca dari kitab Obadja pasal 1 ayat 12 dan ayat 15b. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Janganlah sombong. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengisahkan tentang sebuah nubuatan yang dinyatakan oleh Allah melalui Nabi Obadja terhadap bangsa Edom. Bangsa Edom ini adalah orang-orang keturunan Esau, saudara kembar daripada Yakub. Dikisahkan oleh firman Tuhan bahwa pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami kesusahan dan kesulitan yang besar. Mereka menderita oleh karena mereka dijajah, ditindas oleh bangsa-bangsa asing, oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Harta kekayaan mereka semuanya dijarah oleh bangsa-bangsa asing ini. Dan melihat akan keadaan bangsa Israel ini, bangsa Edom, mereka tidak datang untuk menolong. Mereka hanya berdiri, melihat, menonton saja, bahkan mereka berbahagia, mereka bersuka cita, dan mereka membual tentang apa yang terjadi terhadap kehidupan bangsa Israel. Oleh karena itu, nubuatan datang kepada bangsa Edom bahwa sikap mereka yang angkuh itu, sikap mereka yang tidak mau peduli terhadap saudara mereka yang sedang menderita dan susah itu akan kembali ditimpakan kepada mereka. Mereka akan mengalami penderitaan dan kesulitan yang besar juga. Dan hal itu terjadi kalau kita membaca di dalam kitab-kitab lain, dalam kitab Yeremia dan juga Yesaya, menceritakan bahwa nubuatan tentang kejatuhan, kehancuran bangsa Edom itu terjadi. Mereka mengalami kehancuran yang sangat-sangat luar biasa sebagai akibat daripada sikap mereka yang angkuh dan sombong ketika melihat saudara mereka dalam keadaan susah dan sulit. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kebanyakan orang Kristen hingga saat ini. Ketika melihat ada orang lain menderita, ketika melihat ada orang lain susah, mengalami penderitaan oleh karena hal-hal yang terjadi, bukannya kita datang dan menolong, bukannya kita datang dan membantu, berusaha untuk melepaskan orang-orang yang sedang berada dalam kesusahan dan penderitaan itu dari setiap sikon yang ada. Yang ada adalah kita hanya berdiri dan menonton saja. Yang ada adalah kita malah menertawakan. Kita berbahagia, kita bersuka cita atas apa yang sedang terjadi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau itu terjadi terhadap orang-orang yang sangat kita benci dan tidak kita sukai. Kita akan berusaha sedemikian rupa untuk membuat orang-orang itu semakin bertambah susah lagi. Ingatlah bahwa mungkin saat ini kita masih berada dalam keadaan yang aman dan baik. Kita belum susah, kita belum menderita. Dan saat ini adalah kesempatan orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami kesusahan dan kesulitan. Tapi suatu saat pada titik tertentu yang tidak kita ketahui, kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita akan mengalami kesulitan, kita akan mengalami kesusahan, kita akan mengalami penderitaan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang berada dalam keadaan susah, kita meremehkan, kita menertawakan, kita bersuka cita, hal itu juga akan terjadi menimpa kita. Tetapi kalau kita menolong mereka ketika mereka berada dalam keadaan susah, ketika kita berada dalam keadaan susah pun, orang-orang akan datang menolong akan kita. Ingatlah firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Apa yang diukurkan kepada orang lain, itu juga akan dipakaikan kepada kita. Karena itu, dalam hidup ini, janganlah sombong ketika orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami kesusahan dan kesulitan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh dinyatakan bagi kami pagi hari ini. Ajar kami untuk kami tidak menjadi sombong ketika melihat orang lain berada dalam keadaan susah, berada dalam keadaan menderita. Biarlah kami boleh menolong mereka, kami boleh membantu mereka ketika mereka berada dalam keadaan yang susah. Hari ini kami akan menjalani kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan berkatilah kami. Apapun yang akan kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan,
Saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.